GZMF. Dan selamat sore kepada teman-teman semua. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat-sehat ya, tetap semangat dan jaga prokesnya. Baik, untuk teman-teman yang sudah join, dimohon untuk mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung. Oke, sebelum melanjutkan, ada satu pantun nih buat teman-teman semua biar tetap semangat. Pantunnya, burung merpati punyanya Pak Solihin. Tak henti terbang mencari temannya. Terima kasih yang sudah join. Mari kita mulai mini talk show-nya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diar Laula Herudin, mahasiswi dari semester 2 yang akan memandu acara pada sore hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Karia dan Kak Isa. Izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada perkenalan MC dan narasumber, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang selanjutnya menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi, yang keempat menutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ya acara ini dengan perkenalan dari kakak narasumber kita, yaitu Karya Okta Habdina, SGZ, alumni UMHT, program studi S1 Gizi tahun 2018. Silakan untuk Karya. Ria, lu di mute, nggak ada suaranya. Masih di-unmute, Kak. Sorry. Sekali lagi ya, nama saya Ria Okta Habdina, angkatan S1 Gizi, tahun lulusan 2018. Terus saya, perkenalan sekarang kerja di Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung sebagai ahli gizi. Ya. Ada lagi kira-kira? Terima kasih. Oke, kita langsung aja masuk ke acara inti ya Kak, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang penasaran dan ingin bertanya, dipersilakan ya untuk lewat kolom chat Zoom. Baik, Kak, udah siap belum ngejawab pertanyaan dari kita? Tapi sebelum menjawab pertanyaan sih, sebelumnya aku terima kasih banyak udah Kak Tata khususnya terima kasih udah mempercayakan aku untuk memberikan sedikit materi lah tentang PKL RS rumah sakit. Terima kasih sebelumnya. Udah siap sih kalau misalnya untuk jawab pertanyaan. Kayaknya biar santai kali ya kalau tanya jawab kayak sidang ya. Ya. Di sidang ya, Allah. Iya, kita sharing ya Kak ya. Biasa aja. Nanya-nanya biasa. Baik, pertanyaan pertama nih Kak. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menjalani PKL DRS? Nih, kalau misalnya PKL RS itu yang utama dan paling utama itu sebenarnya mental sih ya. Mental tuh harus dipersiapkan karena pertama dapat RS-nya kan pasti beda-beda dan cara kerja mereka juga beda-beda. Makanya yang paling utama itu untuk pelajaran dietetik, MSPMI itu harus diperdalam. Karena otomatis pas kita masuk ke ruang lingkup RS itu yang dilihat itu pasti bagaimana kemampuan kita untuk memecahkan suatu kasus yang sesuai di lapangannya. Jadi dilihatin nih kira-kira ini kampus ini kira-kira kompeten nggak nih kalau misalnya gimana ya ngomongnya, kompeten nggak dalam menangani suatu kasus kalau misalnya nanti pas terjun di rumah sakit ataupun di yang lain yang tentang gizi pokoknya gitu. Intinya mental, perdalam
pelajaran MSPM sama dietetiknya sih yang utama. Pasti itu sih. Artinya mental ya Kak harus kuat. Mental sih. Oke. Dan yang kedua Kak, apakah ada pembekalan sebelum mulai PKL-RS? Ada biasanya. Pokoknya PKL desa itu ada, PKL RS ada, PKL Puskes itu ada. Kalau misalnya PKL RS itu pasti sih kita pengulangan materi lagi ya, pengulangan kasus, pengulangan materi, sama ada pelatihan BLS kalau nggak salah sih, sebelum terjun ke RS-nya. Itu sih. Jadi pasti ada pembekalan ya Kak ya? Pasti ada, karena nggak mungkin kan kampus tiba-tiba langsung ngasih ke RS tanpa tahu gambarannya. Mata kuliah apa aja yang perlu diperdalam untuk menghadapi PKL? MSPM sama dietetik itu Itu yang aja. paling utama, karena kalau dietetik itu kan berarti kan mencakup dong ilmu gizi dasar, kita udah harus tahu. Apalagi kalau misalnya kayak MSPM standar porsi segala macam kita harus tahu itu. Makanya kan kalau untuk ruang lingkup gedenya disebutnya dietetik sama MSPMI. Biasanya RS mana saja yang digunakan sebagai lahan PKL-RS? Macet ya. Bisa diulang biar Sinyal. Iya. Biasanya rumah sakit mana aja yang digunakan sebagai lahan PKL-RS? Kalau misalnya tahunan aku itu seingat aku nih, RSPAD, terus Bekasi, Tamrin Bogor, kalau nggak salah, Pasar Rebo ya, terus Cibinong, sama apa ya? Aduh, RS itu yang deket Binawan tuh RS apa sih namanya? Pokoknya itu salah satunya RS. Apa sih Sari Asih apa Budi? Pokoknya deket yang Binawan tuh aku lupa. ya, Yang jadi arah sana. intinya sih untuk lebih mempermudah tuh pengelompokan ada dua, yaitu rumah sakit yang pemerintah dan non pemerintah atau swasta. Tuh ya, karena untuk apa ya? Untuk nanti saat pembuatan laporan, saat presentasi itu bisa membedakan bagaimana sistem manajemen di setiap rumah sakit, karena pasti berbeda gitu ya. Pemerintah, swasta, rumah sakit tipe A, tipe B itu pasti berbeda gitu ya. Lanjut. Oke, baik Bu. Bagaimana sih Kak proses penyusunan laporan PKL rumah sakit agar selesai tepat waktu? Nih, ini aku nyeritainnya yang pas aku ya. Kan kalau misalnya setiap RS itu kan beda-beda cara ataupun gimana. Pertama itu nanti kan kita kalau masing-masing RS itu ada namanya. Maaf, kasih tahu dulu Ria di mana, rumah sakit mana Oh ya, PKL-nya. ya sampai lupa. Aku kemarin itu PKL-nya di RSPAD Gatot Subroto. Kita itu 7 orang. 7 orang di sana, cewek semua. Jadi apa namanya? Karena aku ngekos, jadi kemarin kebetulan di sana juga aku ngekos tuh yang pas PKL RSPAD. Kalau misalnya untuk pelaporan, kan kita itu ada pembekalan. Pembekalan itu biasanya dari kampus itu ada ininya, apa namanya, kayak urutan-urutannya atau apa peraturan-peraturannya untuk pembuatan pelaporan itu biasanya kan. Kalau untuk cepat atau tidaknya pembuatan laporan itu untuk apa bisa cepat selesai,
tergantung dari kelompok tersebut sih sebenarnya. Tapi yang paling utama itu dari individunya masing-masing. Kalau misalnya dari individunya aja, maksudnya mengabaikan atau memperlambat laporan tersebut, jadi untuk laporan besar kelompoknya juga lambat. Makanya kalau untuk laporan itu sebenarnya dari individunya masing-masing dulu sih. Kita PKL. PKL itu kan sama-sama. Kalau bisa selesainya sama-sama, laporannya juga sama-sama. Jangan mentang-mentang temennya belum selesai, kita udah selesai, kita tinggalin temennya. Kalau bisa pertama itu kerjasama. Jangan lupa kalau misalnya di sana itu, kalau di RSPAD itu screeningnya itu dalam satu kelompok itu harus sama, jangan sampai beda. Mau pakai MUST, mau pakai MST, pokoknya harus disamain. Karena kemarin kejadiannya kita itu beda screeningnya, karena pas pembimbing itu bilang, kalian kan satu kampus, kenapa bisa struktur laporannya berbeda. Makanya jadi pas satu kelompok itu jadi, mau nggak mau kalian bareng-bareng di sana, kerja sama, terus intinya sih jangan egois satu sama lain. Biar nanti kalau misalnya ada salah satu yang nggak bisa kita ajarin, jangan sampai abaikan yang nggak bisa itu. Sama ini sih, intinya kalau bisa, kalau misalnya ada salah seorang yang dikasih kepercayaan menjadi ketua kelompok, itu anggotanya jangan kayak dia jadi ketua, ini pinteran aku, jangan kayak gitu. Karena kita di sini bareng-bareng. Kalau misalnya emang dia ada salah atau apa, kita benernya bareng-bareng. Intinya pertama kerjasama antar kelompok, jangan egois satu sama lain. Lihat literatur dari kampus, gimana aturan untuk pembuatan laporan tersebut. Terus kalau misalnya PKL, ya udah PKL dulu. Kalau misalnya emang ada waktu untuk jalan atau misalnya istirahat, ya istirahat. Tapi kalau misalnya itu PKL jangan sampai PKL nanti laporannya terbengkalai, malah jalan-jalan atau apa, balik lagi ke individu masing-masing. Sekarang kalau misalnya pengen ilmu, berarti PKL-nya harus lebih diperdalam, jangan diabaikan. Kalau misalnya nggak tahu ataupun kurang tahu, jangan malu bertanya, itu sih yang penting. Kalau misalnya PKL itu, karena kalau misalnya lambat satu, bukan nama kita yang jelek, tapi nama kampus yang jelek. Jadi kalau bisa PKL itu ya kerjasama harus banget kalau PKL, karena kita masuk kelompok harus selesainya kelompok. Ya, sedikit nambahin ya buat teman-teman mahasiswa, terutama semester 6 dan semester 4 ya, atau sebentar lagi semester 5 akan masuk, yaitu PKL rumah sakit. Jadi benar yang disampaikan Karya, itu masing-masing individu ya. Jadi yang namanya mengerjakan laporan itu ada laporan individu dan laporan kelompok. Nah, harus bisa tanggung jawab terhadap laporan individu. Karena apa? Karena PKL di rumah sakit itu tidak hanya satu kampus aja, ya Ria. Jadi ada banyak. Ada dari IPB, ada dari Binawan, ada SA Unggul, bahkan ada yang dari luar kota, gitu ya, dari Poltekkes. Nah, dari situ kalian harus bisa menunjukkan, kualitas mahasiswa MH Tamrin itu ya memang berkualitas gitu. Artinya berkualitas bagaimana? Ya bisa mengerjakan laporan dengan tepat waktu, salah satunya ya rajin konsultasi dengan pembimbing gitu. Karena kalau terlalu meremehkan tugas, akhirnya tuh numpuk. Karena satu hari aja bisa berapa kasus ya Ria ya? Karena ditargetin setiap rumah sakit, setiap kelompok itu ditargetin. Kalau kalian tugas dietetik paling cuma dapat satu kasus, itu aja ngerjainnya seharian, ya kan?
belum sampai bikin menu, ya kan. Nah, kalau di rumah sakit itu udah nggak cuma satu kasus doang gitu, artinya di sini kita buat adik-adiknya Karya ini ya, semester 2 atau 4, ini maksudnya apa ya, kasus-kasus, maksudnya kasus di sini adalah ya kasus contoh misalkan ada pasien hipertensi, nah itu kita sebutnya adalah kasus misalkan seperti itu. Nah, kalau dapat kasus itu segera dikerjakan karena hari berikutnya beda lagi kasusnya. Iya nggak Karya? Ya kan? Hari berikutnya beda lagi. PKL rumah sakit berapa bulan Karya? PKL rumah sakit itu kurang lebih sih hampir 2 bulan, hampir 5. Kemarin sih 52 atau 55 hari gitu, hampir 2 bulan. Ya itu dibagi dua ya, ada MAGK dan MSPM. Jadi nanti Karya bisa membedakan untuk yang MAGK itu ngapain aja, MSPM itu ngapain aja. Nah, makanya kalau di sini biasanya adalah ketika sudah selesai dan waktunya presentasi, itu pasti ada salah satu rumah sakit itu pasti bermasalah ya, bukan rumah sakitnya ya, tapi kelompoknya. Karena misalkan telat mengumpulkan laporan gitu ya. Nah, itu apa ya, bukan jelek ya, tapi jangan sampai kita meninggalkan jejak yang tidak baik gitu. Artinya kalau kita PKL di tempat orang, kita menunjukkan sikap kita, kita menunjukkan apa namanya, ya sikap, attitude, terus prestasi, artinya prestasi bisa mengerjakan kasus dengan tepat waktu dan sesuai. Nah, itu akan menjalin yang namanya apa, silaturahmi kolega gitu ya. Artinya kalau kalian jejak jejak jejaknya baik, ya kalau misal kalian lulus, positifnya adalah ketika kalian lulus kalian akan di-calling, "Hey, di rumah sakit kita lagi butuh lowongan nih, ya kamu berminat nggak?" Karena apa? Karena pembimbing tahu, oh kemampuan kalian, misalkan kalian pinter, rajin, misal seperti itu. Tapi kalau kalian meninggalkan jejak yang kurang baik, misalkan sering telat, malas-malesan, jarang bimbingan. Nah, itu ya udah yang dinilai ya seperti itu, nggak mungkin kalian di-calling gitu ya atau dipanggil lah gitu. Jadi ya itu tadi salah satunya adalah mengerjakan laporan harus sesuai dengan tepat waktu gitu ya, jangan molor-molor. Karena apa? Karena PKL itu tadi yang disampaikan Karya, PKL itu nggak cuma PKL rumah sakit, ada PKL desa, ada PKL puskesmas. Biasanya itu jedanya itu nggak pernah lama ya, minggu udah persiapan pembekalan PKL selanjutnya, seminggu sudah persiapan. Jadi seperti itu, gitu ya. Itu gambarannya yang bisa disampaikan. Oke, lanjut Biar. Oke, Ibu, terima kasih. Oh iya, Kak, kalau misalkan PKL itu berapa orang di setiap rumah sakitnya? Misalkan dari Tamrin itu berapa orang gitu, Kak? Di setiap kelas. Oh, ini dari Tamrin aja pas angkatan aku atau pas aku di RSPAD itu dari mana-mana? Dari Tamrin aja, Kak. Dari Oh, angkatan. kemarin tuh aku tuh namanya udah ini ya udah lama ya. Takut ini apa lupa sih udah. Kalau nggak pokoknya di RS aku itu seingat aku 7, terus ada yang 8. Kemarin tuh kan ada 7 ada 8 ya Kak Tata ya. Kalau nggak salah 7 sampai 8 orang ya per RS itu. Ya, jadi ya tergantung dari jumlah mahasiswanya gitu ya. Dari jumlah mahasiswa waktu angkatan Karya kan kalau nggak salah tuh berapa sih? Ada 50-an ya? 50 ya? 4 berapa ya? Lupa aku juga. 8 ya? 8 ya? 8. 46. Sekitar segitu. Jadi ya banyak rumah sakit yang digunakan gitu. Jadi ya bisa satu rumah sakit ada yang 5 orang, 4 orang, ada 7 orang. Semua sih tergantung perjanjian atau MOU universitas dengan rumah sakit. Tuh, ya. Jadi dicampur ya, Bu, nggak dari Tamrin aja gitu ya? Oh, kalau di RS-nya tergantung. Kan pokoknya intinya kalau kita ngirim dari Tamrin, RS ini. Kemarin sih kalau misalnya di RSPAD itu ada Poltekkes Palangkaraya, Poltekkes Riau,
Poltekkes Bandung, Binawan. Binawan itu ada S1 reguler sama S1 non reguler. Terus sama apa ya? Ya kalau nggak salah sampai itu aja sih. Banyak itu. Jadi kita rebut-rebutan kasus itu. Cepat-cepat dia dapet. Iya, jadi makanya yang membedakan rumah sakit pemerintah dan non pemerintah, ya kalau yang pemerintah sudah pasti ya banyak yang menjadikan lahan untuk PKL gitu ya. Kalau pemerintah ya contohnya RSPAD, Budi Asih, RSUD Budi Asih, RSUD Pasar Rebo. Nah, itu biasanya jadikan lahan PKL ya. Kemudian kalau swasta ada rumah sakit Omni, misalkan ada rumah sakit Rajak Hospital ya atau Tamrin yang di Salemba. Kemudian banyak lah ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan itu tadi setiap tahun tuh pasti ada yang PKL rumah sakit gitu ya. Jadi ya pasti berbarengan dengan kampus-kampus lainnya gitu. Nah, biasanya tuh jangan sampai kita kena dibanding-bandingin gitu ya. Nah, itu pasti kalian ngerasa bete gitu. Tapi jujur kalau memang kalian mampu gitu, ngerasa mampu, ya buktiin aja gitu ya. Buktiinnya ya tadi dengan mengerjakan laporan tepat waktu, rajin konsultasi, rajin bimbingan gitu ya. Kemudian attitude, sikap gitu ya, jangan sampai pinter tapi sikapnya nol gitu ya. Maksudnya nggak ada sopan santunnya, misalkan izin mau pergi nggak izin, misalkan seperti itu. Ya, karena saya juga sudah ya bahkan karya juga sudah membuktikan kan ya, walaupun saya lulusan swasta, tapi saya bisa bersaing gitu ya dengan kampus lain gitu. Ini karya baru lulus kemarin udah jadi ASN gitu ya. Jadi kalian kalau memang memaksimalkan ilmu yang didapat di kampus gitu ya, kalian ya jangan minder gitu. Bahkan juga dulu saya pernah kerja di salah satu perusahaan swasta juga. Saingan saya Gizi UI dan beberapa kampus lainnya gitu. Tapi kalau kita yakin dengan kemampuan kita, nilai kita nggak beda jauh gitu. Range-nya itu ya 97, 95. Tapi kalau kalian belajarnya benar-benar maksimal gitu ya. Kalau dulu kuliah offline tuh ya jangan yang kuliah pulang gitu ya. Mungkin perlu ya Ria ya, mungkin perlu gitu. Tapi misalkan di mana perpusnas, ya gitu. Iyalah. Ya, jadi buat di sini teman-temannya atau adik-adiknya Karya dan Kaisa, ya pasti kan mindsetnya sebagian besar lulus di situ kerja di mana? Di rumah sakit. Kalau misalkan kalian emang pengen di rumah sakit, ya maksimalkan gitu ya, maksimalkan perkuliahannya. Kemudian saat PKL tuh benar-benar ya nanti gambaran kalian kerja di rumah sakit ya seperti itu, gitu, ya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Bu. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apakah di sana setiap mahasiswa didampingi oleh pembimbingnya? Kalau untuk dari kampus sih pasti ada ya. Kemarin tuh kalau dari kampus nih ya, kalau dari kampus ada, kalau nggak salah sih kalau untuk aku Bu Amiro sama Bu Parlin kalau nggak salah ya, kalau nggak salah lupa. Kalau misalnya di sana pasti ada, apalagi kasus dietetik. Kita itu kan banyak, kalau aku pas di RSPAD itu banyak dari kampus-kampus lain. Jadi belum tentu sesama tamrin itu kita dapat satu pembimbing yang sama. Belum tentu, karena kan dibagi-bagi.
kemarin itu kita pisah-pisah, nggak ada yang tapi aku doang sih yang satu pembimbing sama ada pokoknya Mbak Des kan, berdua kita satu pembimbing. Yang lain itu ada juga sih yang satu pembimbing, tapi kebanyakan tuh pisah, kayak dia nanti gabungnya sama anak binawan atau apa. Makanya kalau misalnya PKL itu intinya jangan cuek-cuekan. Kalau misalnya ada kayak dari kampus lain atau apa, ya udah kenalan-kenalan aja. Karena kita pas di RS itu udah jadi satu kesatuan kan, bukan tamrin doang. Kita udah bareng-bareng, terus nanti siapa tahu apa deketan ternyata satu pembimbing. Jadi kan kalau misalnya mau nanya-nanya atau apa bisa sama dia. Terus kalau prinsip aku terus kalau aku sih termasuk alhamdulillah ya kuliah di Tamrin. Termasuk alhamdulillahnya kenapa? Karena dosen kita itu sebenarnya udah bagus-bagus loh dibanding kampus swasta yang lain. Pas ngerasainnya pas PKL RS. Ilmu kita nggak jauh beda kok. Materi-materi kita nggak jauh PM-nya, jadi tergantung kaliannya. Kaliannya itu mau belajar beneran nggak nih tentang gizi atau sekedar mau lulus aja terus selesai. Itu doang sih. Makanya pas kuliah tuh kalau bisa ya udah kuliah tuh beneran masuk, beneran merhatiin. Kalau misalnya nggak ngerti tuh tanya. Karena kalau saya sih selalu ingat pesan Bu Dini ya, Bu Dini, selagi manusia ini masih perlu makan, ahli gizi itu masih diperluin. Itu. Percaya aja kayak gitu. Dimanapun kita berada, pasti ahli gizi itu diperluin. Terus, jangan malu lah intinya walaupun kita dari Tamrin, yang lain, dari Poltekkes, dari ini. Jangan malu, kita juga bisa kok sama kayak dia. Malah lebih pinter dari dia juga bisa. Tapi balik lagi ke masing-masing kaliannya. Mau dibilang lebih dari mereka, atau mau dibilang di bawah mereka. Karena kalau misalnya dia cuma memandang kampus ini. Tapi dia nggak tahu kemampuan kita di lapangan gimana. Kalau misalnya kita nunjukin, kita juga bisa, kita juga lebih dari dia, pasti, ternyata Tamrin tuh gini ya kampusnya. Ternyata, walaupun swasta bagus loh. Tapi dosen-dosen kita tuh bagus semua loh. Karena kan kita juga, dosen terbang juga kan dari Poltekkes. Kebanyakan. Makanya bagus-bagus. Iya, jadi gimana dari kitanya sendiri ya, Kak? Iya, dari kitanya sendiri gimana? Kuliah gizi tujuannya apa? Cuma duduk aja terus pulang, atau mau ilmunya? Gitu. Kan kesian, kita juga gimana ya, mikirin juga ya. Ibaratnya nih, kalau dari aku ya namanya orang tua udah nyekolahin kita, kuliahin kita, pasti kan ibaratnya kita harus memberikan yang terbaik dong buat orang tua kita, atau apalagi buat diri kita sendiri. Sayang loh 4 tahun, maksudnya ibaratnya gizinya nggak ada nyantol sama sekali ilmunya. Tuh loh, yang penting kan setidaknya keluar, tahu diet ini tuh apa yang nggak boleh, ini tuh apa, ini tuh harus kurangin apa, ini tuh harus dihindarkan apa, setidaknya kan kita juga di dunia nyata juga, maksudnya gue dunia nyata ya, di dunia lingkungan rumah, mau makan nih, ya ini tuh kira-kira kalau segini energinya segini ya, gitu-gitu, ada yang nyantol lah walaupun nggak bisa semuanya. Ya, jadi intinya walaupun belum bisa diaplikasikan di luar gitu ya, kalian bisa aplikasikan dulu di lingkungan keluarga gitu ya, mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga gitu ya. Artinya sudah tahu nih pola makan yang benar itu seperti apa, menu-menunya itu seperti apa gitu. Ya, jadi manfaatnya kuliah gizi tuh nggak yang nggak yang, kan setiap orang beda-beda ya, ada yang tujuannya setelah lulus ya udah nikah jadi ibu rumah tangga, nah itu juga bisa ya nggak salah gitu ya, maksudnya
maksudnya ilmunya juga bisa terpakai misalkan untuk ya nanti saat mempunyai anak gitu ya. Gimana sih gizi pada bayi, gimana sih gizi pada balita, gimana sih gizi pada ibu hamil, gizi pada lansia, seperti itu. Ya, jadi banyak manfaatnya. Ya. Betul Karya, Kak Isa. Satu lagi, kalau kalian buat adik-adiknya Karya atau Kak Isa, ujian gitu ya, maksudnya kalau dulu ujian, makanya kenapa saya kalau ngawas ya Ria, atau sendiri ya, saya kalau ngawas kayak gimana. Ya, jadi benar-benar memaksimalkan gitu loh kalau ujian. Jadi kalau misalnya kalian jatuhnya nyontek gitu ya, itu Aduh, nggak dapet apa-apa ya Ria. Ya betul kan? sekali. Ya, tapi kalau misalkan kalian mengukur kemampuan kalian ya lewat ujian, itu kan mengukur kemampuan kalian, ya udah misalkan dapatnya 60 gitu ya. Itu pasti ada kesempatan untuk remedial. Artinya, oh berarti kelemahan saya di sini nih. Berarti ini yang harus saya tekunin lagi gitu, yang harus saya maksimalin lagi gitu. Jadi kita tahu, tapi kalau misalkan kalian memaksakan, yang penting gue nilainya 100, gue nyontek aja. Itu jujur nanti saat PKL, mau PKL desa, PKL rumah sakit, PKL puskesmas, itu nggak ada kesempatan buat nyontek. Ya nggak Ria? Nggak ada. Ya karena PKL itu bukan lagi untuk seperti ujian, tapi sudah pengaplikasian ya kalian kayak ya sebenarnya bekerja ya seperti itu gitu. Jadi udah nggak yang rumus rumus menghitung doboa gini bukan sih? Rumus menghitung Harris Benedict begini bukan sih? BB ideal begini bukan sih? Udah nggak kayak gitu lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan jadi kalau saya sih lebih senang misalkan ya kalau ada yang remedial ya tinggal remedial gitu ya. Artinya kalian jadi tahu kekurangannya di mana dan mana yang harus kalian tekunin gitu. Ya karena jujur bukan buat kita gitu ya, bukan buat gue gitu ya Ria ya, tapi buat balik lagi kalian gitu ya. Gitu. Karena Ria, Kak Isa, Kak Aju kan udah merasakan ya, maksudnya kalau benar-benar kalian ya belajarnya sungguh-sungguh, lulus pun hasilnya pasti didapatkan ya yang terbaik gitu kan. Gitu. Terus tadi Karya juga bilang jangan kita kalau misalkan di rumah sakit itu ada dari IPB, dari SA Unggul, dari Poltekkes, itu jangan dijadikan saingan, justru dijadikan bestie, iya nggak Ria? Betul. Jadi banyak Nah iya gitu, kita jadi banyak teman, banyak bahasa kerennya tuh banyak kolega. Jadi saat kita lulus gitu kan, kalau tiba-tiba yang dari Poltek kerja di rumah sakit A, kalian belum bekerja. Kalau karena dekat, pasti kalian ditawarin, mau nggak di sini gitu. Pasti seperti itu. Ya, tapi kalau kalian udah pikirannya negatif, nah, udah ya. Jadi penting yang kalau kata Kak Isa penting yang namanya basa-basi busuk gitu ya. Bener, kalau saya ini pakai bahasa ini aja ya, bahasa santai aja. Artinya apa? Misalkan, kalau saya nih ya, itu tuh penting menjaga saling silaturahmi gitu ya. Jadi jangan yang jadi kontak tiba-tiba kontak terus dia apa kabar gitu. Wah lu udah sukses ya, tuh pinjam duit lo dong. Wah itu aduh gitu kan. Jangan jadi seperti orang itu. Ya, tapi kalau misalkan itu kan berarti jadi orang yang ada butuhnya doang. Ya, tapi kalian harus bisa menjaga silaturahmi ya. Contohnya misalkan nih misal Karya update status nih. Karya update status lagi pelantikan. Kita komen aja. Congratulations ya Kak. Nah, tuh, itu artinya apa? Ya kalian berusaha menjaga silaturahmi dengan Karya. Seperti itu hal-hal kecil gitu, itu bentuk ya pasti Karya juga merespon oh adik ini ya
perhatian sama gue gitu. Ada nilai plusnya, gitu ya. Gitu. Sama siapapun gitu ya, siapapun gitu. Jadi mau sama pembimbing, sama teman-teman mahasiswa beda kampus, sama adik tingkat, sama kakak tingkat, itu tetap harus jaga sikap, attitude, kemudian ya silaturahmi itu penting banget. Makanya kenapa kita adakan kegiatan ini ya untuk menjalin silaturahmi antara mahasiswa dengan alumni, gitu ya. Itu ya. Sa, ini sudah disampaikan katanya. Tuh, Oh itu ya, pas buka puasa kemarin ya. Iya. Ya kemarin tuh intinya sih harus punya teman banyak. Kalau di kantor teman sama OB deh. Wah, infonya mereka cepat. Iya, apalagi kalau udah Nggak usah mandang pekerjaan. sudah bekerja. iya, boleh mandang pekerjaan. Ya kan sudah bekerja Pokoknya gitu ya. jangan sampai merendahkan pekerjaan. Waktu saat PKL rumah sakit pun gitu ya, kita harus menjaga sikap terhadap semua pihak gitu ya. Nggak cuma sama nakes, nggak sama perawat, apoteker, dokter, kita sopan, enggak. Tapi sama semuanya, sama waiter, sama OB, sama security gitu ya. Karena kita nggak tahu kapan mereka bisa menolong kita gitu kan ya. Menolongnya dalam bentuk apa? Banyak sih, banyak banget gitu. Misalkan ada berkas laporan kalian tertinggal di ruang tunggu di lobi gitu. Kalau kalian kenal security-nya, kenal dengan OB-nya, pasti diamanin gitu kan berkas kalian. Nah, itu contoh-contoh kecilnya gitu. Mungkin nggak kepikiran gitu. Nah, tapi itu penting banget kita menjaga sikap sama semua orang gitu ya. Jadi jangan sampai kita PKL kayak kita ini lo gue calon nakes gitu, enggak. Boleh ya gitu ya. Ya Ria ya. Harus Betul. apa? Hah? Apa? Harus low, kalau kata Ajil harus low profile. Iya, Low profile. ngomongin Harus. mau PKL, kemarin banyak kasus kita tahu yang viral mahasiswa nggak jaga sikap. Itu aku sebagai orang yang pernah kuliah dan aku bukan nakes, aku sebagai karyawan biasa, aku sering dengar kayak gitu di kantor-kantor. Kenapa sih nakes-nakes kita itu harusnya bisa jaga sikap tapi bisa viral dengan konten yang tidak baik di sosmed? Aku sebagai kakak kelas senior berpesan, please jaga attitude kalian nanti pas di rumah sakit ya, please. Karena kita tahu saat ini nakes itu lagi dipandang miring di luar sana seperti itu. Ya, jadi gini, nambahin sedikit nih, ini kalian pasti tahu nanti ya, pasti akan tahu. Cuman di sini kan sharing nih ya sama alumni gitu. Kebetulan saya kan juga alumni Tamrin. Nah, kalian saat lulus itu ada yang namanya sumpah profesi. Ya, di situ ada poin-poin, ada undang-undangnya, ada ikatan janjinya. Nah, jadi tidak hanya sekedar ngomong, ngucapin sumpah, enggak. Tapi harus bisa mengaplikasikannya juga, gitu ya. Artinya gini, sebelum sumpah deh, kalian tuh dapat materi kuliah bioetika atau etika profesi. Ya enggak? Dong. Nah, itu gimana pengaplikasiannya? Ya, yang paling sederhana saat PKL lah gitu ya. PKL sebelum kalian memasuki dunia kerja. PKL itu juga penting yang menjaga etika profesi gitu ya. PKL itu penting gitu. Etika profesi misalkan kalian punya habit bikin konten. Nah, kalian harus bisa memposisikan kapan bikin konten, kapan kalian sebagai mahasiswa sedang PKL, memposisikan mahasiswa sedang PKL gitu. Karena apa? Karena yang namanya riwayat pasien, identitas pasien itu sangat privacy, bukan untuk kita umbar-umbar gitu ya. Kalau misalkan kalian
Hey guys, hari ini aku mau konseling dulu nih sama pasien diabetes. Nggak boleh kayak gitu. Ya Karya ya, gitu. Iya. Boleh gitu, karena privacy. Gitu. Kalau kalian yang seperti itu, jadi pasien, kemudian dikontenkan sama nakes. Gitu ya. Nah kita harus bisa nunjukin nih, khususnya sebagai calon-calon, di sini kan masih calon-calon ahli gizi dan nutrisionis, kita harus bisa menjaga sikap, gitu ya. Makanya penting banget menjaga sikap dan attitude, gitu, karena sekarang itu minim banget yang namanya sopan santun. Itu udah berapa persen ya sekarang, rendah banget ya Ria ya, gitu. Artinya apa ya, misalkan ada OB rumah sakit sedang ngepel, ya kita nggak yang kayak ini loh gue jalan langsung pukuk, nggak boleh gitu ya. Ada segitiga kuning ya kita harus jalan, ya nggak boleh melewati segitiga kuning gitu. Kita menghargai pekerjaan mereka gitu ya, jangan mentang-mentang oh ini gue nakes gitu ya, gue mau konseling di ruangan sana terus ada OB lagi ngepel, kita seenak jidatnya nginjek jangan gitu ya. Kalaupun harus terpaksa ya kita bilang, Bapak maaf ya saya injak ya, seperti itu. Bahkan kalau ini ya bahkan kita nih, kita kan tugas itu tidak boleh pakai sepatu yang bunyinya tok 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 tok, itu nggak boleh gitu ya, gitu. Jadi yang benar silent itu, nggak boleh yang apa sih ya yang mengganggu pasien, terutama di rumah sakit. Di rumah sakit itu ya bukan show up, tapi lebih memang melayani pasien ya dengan sesuai dengan tugas kita gitu ya. Jadi walaupun nanti kalian hanya PKL rumah sakit, tetap harus jaga sikap dan attitude gitu ya. Gitu. Karena ya apa, dinilai sama semua orang gitu ya. Misalkan minjam ini ya, buku pasien tuh kalau ke perawat Ria, CRM. ya gitu. Misalkan kita mau lihat data pasien gitu ya, kita nggak boleh main out, kita harus izin sama kepala perawatnya, atau ada yang perawat lagi bertugas di situ gitu ya, harus izin seperti itu. Kemudian apalagi saat memberikan konsultasi atau penyuluhan, misalkan ada pasien yang nggak tahu, terus kita meresponnya kayak meremehkan atau seperti kayak kita yang paling tahu, juga tidak boleh gitu ya. Jadi misalkan ya saya diabetes, terus Bapak udah minum susu belum gitu kan, udah saya minum susu bendera misal, terus kamu ketawa, nggak boleh. Karena apa? Karena kurang pengetahuan, makanya perlu kita edukasi. Bapak, kalau Bapak diabetes, susu yang dikonsumsi ya contohnya diabetasol gitu ya, bukan susu SKM. Nah, seperti itu. Jadi jangan yang kayak kita paling pinter, nggak boleh gitu ya. Kita harus bisa memposisikan, karena mereka kan nggak tahu gitu ya. Gitu. Maka penting banget sebenarnya yang kita sampaikan waktu saat bukber itu juga benar ya, semua materi perkuliahan itu pakai banget untuk di dunia kerja. Iya nggak Ria? Iya, pakai Banget. Jadi kewarganegaraan atau Pancasila emang kepake? Pakai gitu. Kita harus menentukan sebagai warga negara yang baik itu seperti apa gitu. Karena kita tidak tahu, misalkan nih nanti salah satu dari kalian ada yang bekerjanya sebagai ahli gizi di rumah sakit luar, misalkan di Arab Saudi gitu ya. Itu misalkan melayani
apa namanya jamaah-jamaah dari kita, tapi juga misalkan kan di sana saling ini ya, saling kerjasama, kita harus nunjukin gitu. Oh, ternyata orang-orang Indonesia ini dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas kesehatan tuh ternyata profesional loh, begini loh, beretika loh. Nah, seperti itu ya. Terus bahasa Inggris emang kepake, Bu? Ya, coba Ria ya, kalau yang di rumah sakit internasional, misalkan apa, MMC, Ini Kak, potong bentar ya Kak. Bahasa pasien, Inggris tuh pasien kegunakan. warga lokal aja. Kita sebagai Iya. harus bisa gitu. Yang nilai plusnya misalkan, oh gue kelebihannya di bahasa Inggris nih, gue mau coba deh ngelamar di rumah sakit yang apa nih persyaratannya ada TOEFL-nya gitu ya. Artinya apa? Kalau udah ada persyaratan TOEFL, ya kalian pasti nanti misalkan berhadapan dengan pasien-pasien nggak cuma warga pasien bule gitu ya, bahkan orang Indonesia aja yang anak-anak kecil, anak-anak remaja aja speakingnya udah speaking English gitu ya, kelas VIP lagi itu speaking English. Kalian memberikan konseling, ya pasti harus ini English gitu ya. Jadi harus luas gitu pemikirannya ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih kepada Ibu Tata. Baik teman-teman, kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan di kolom chat Zoom. Nah, ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya, yang mau nanya-nanya mungkin tentang PKLRS atau tentang apa namanya, bisa boleh juga sih kalau misalnya nanya tentang kerja di RS gimana. Soalnya apa namanya, saya juga pernah sih kerja di RS swasta di Primaya Hospital Tangerang. Jadi apa gimana aplikasinya pas setelah kuliah. Boleh tanya-tanya yang mau bertanya, yang mau nanya-nanya. Oke, ini udah ada pertanyaan masuk nih. Dari Kak Lulu, Kak izin tanya, untuk pelaporan RS itu individu atau kelompok? Tadi sih sebenarnya udah dibilang Kak Tata. Jadi apa namanya, kalau di RS aku yang kemarin itu ada ada individu sama ada kelompok. Nah, kalau misalnya pas di RS-nya itu yang dikumpulin ke RS-nya itu apa namanya laporan kelompok. Tapi laporan kelompok itu isinya kalau misalnya MSPM itu gimana kegiatan kita di MSPM kan, sama kasus-kasus pas kita di lapangan. Jadi pas di RSPAD itu ada kita disuruh ngerjain 3 kasus anak, 3 kasus bedah, 3 kasus umum, sama 1 kasus besar. Jadi kalau misalnya 1 kasus besar ini maksudnya kasus pasien komplikasi. Jadi kasus ini bukan mereka yang ngasih, kita yang nyari. Dia dengan penyakit apa, tata laksana dietnya gimana, menunya kita buat, kita konsultasi, ACC, print, tanda tangan. Itu baru satu kasus, nanti nyari lagi kasus lain. Jadi benar kata-kata tak, kalau bisa, kalau misalnya pas PKL nanti jangan nunda-nunda. Kalau misalnya ada waktu untuk menyelesaikan hari itu, ya hari itu. Karena satu kasus itu kan banyak. Depannya kita harus ngisi screening. Nanti kita adime itu kan nanti dikoreksi. Belum nanti nentuin diagnosanya sesuai apa enggak sama pembimbing, segala macam. Terus nanti kalau misalnya udah dapat energi, udah dapat diet, segala macam, kita nyusun menu, pagi, snack, siang, snack, sore, sesuai energi yang udah kita tulis. Terus nanti kembali lagi ke pembimbing, udah sesuai belum sama dia, apa kurangnya.
kalau misalnya kurang kita benerin lagi, kalau misalnya jadi kalau bisa nih ya, kalau aku dulu pas misalnya ngerjain kasus, masuk ke ruangan, itu kan kita rebut-rebutan sama sama anak yang lain, kan misalnya anak gizi yang dari kampus-kampus lain itu rebutan. Jadi kalau misalnya pas misalnya nih pasiennya itu di bedah itu misalnya cuma 10 orang, sedangkan kita yang masuk ke sana itu misalnya 5 orang. Dalam satu orang itu kan dikasih 3. Berarti kan 15 kasus yang harus dapat di ruangan itu. Jadi cepet-cepetan. Dan kita harus stay di situ. Nanti ahli gizi yang di ruangan itu juga info ke kita, ada pasien baru, mau ngambil nggak kasusnya. Dan itu pun kita ke ruangan, kita lihat BRM, kita lihat labnya gimana, BBTB-nya udah diukur apa belum, nanti kita nge-recall pasiennya, kita lihat asupannya gimana, intake-nya gimana, biar nanti kita bisa buat diagnosa gizinya. Jadi kalau bisa jangan ditunda-tunda pas nanti PKLRS kasus itu. Nah, kalau misalnya pelaporan itu, kan pertama kemarin kita sih MSPM. Jadi MSPM itu ada disuruh dari sananya, kemarin kita bikin bikin penelitian. Jadi kita bikin suatu penelitian, judulnya dari kita, nanti mereka yang koreksi. Kemarin tuh kita penelitiannya distribusi RSPAD distribusi makan ketepatan distribusi. Itu MSPM. Nanti laporannya itu sama kegiatan harian. Itu kan kalau misalnya kita ngerjain kayak laporan gitu, nanti kan konsultasi juga. Waktunya juga terbuang-buang kalau kita nggak ngejar-ngejar pembimbingnya. Kan pembimbingnya itu kalau di RSPAD itu mereka datang jam 8, pulang jam 2 atau jam 3 gitu. Kalau nggak salah. Jadi kita cepet-cepetan, kalau bisa kerjain, jangan sampai nunda-nunda. Kalau misalnya kita nunda-nunda, kita ketinggalan semua. Kalau habis FSPMM nih, udah di ACC nih sama pembimbingnya, balik ke dietetik. Dietetik itu biasanya sih yang paling lama. Karena kita kita barengan sama misalnya 5 orang. 5 orang itu kan harus konsultasi ke satu pembimbing. Kalau misalnya kita lelet, orang udah ganti-gantian. Pertama nanti dia masuk, terus nunggu di luar, ngantri di luar. Dia udah belum ya bimbingan, kalau misalnya nunggu dia udah bimbingan masuk lagi. Terus kalau misalnya kita telat, pembimbingnya pulang, ketinggalan lagi, orang udah ACC, kita masih ngerjain 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus. Itu. Terus kalau untuk kasus besar, itu komplikasi, misalnya pasien dengan hipertensi, DM, ginjal, misalnya. Nah, itu tata laksananya gimana, diagnosanya gimana. Nanti terakhir, setelah itu kasus barengan biasanya. Ditentuin nanti, tanggal segini, tamrin misalnya presentasi kasus besar. Itu nanti ada presentasinya, ada penilainya. Nanti kita ditanya-tanya tuh, ya kayak sidang lah, kurang lebihnya nanti oleh ahli gizi sana. Gitu. Nanti koreksi lagi, oleh pembimbing lagi. Yang biasanya yang bikin lama itu kalau kita nggak gercep, pas bimbingan itu. Terus juga kita nyesuain, setiap orang kan beda-beda, setiap pembimbing beda-beda. Kita juga lihat mood-nya gimana. Kalau misalnya mood-nya lagi enak, kita bimbingan enak. Kalau mood-nya lagi jelek, kita juga lihat nanti. Makanya tergantung dari kitanya sendiri nanti. Kalau bisa, di schedulein aja semuanya. Jangan sampai tiba-tiba, ya udah nanti aja lah. Lah ibunya pulang, ya udah nanti aja lah. Kalau aku sih kemarin, kalau aku ya, dapat kasus, kan kita ada formatnya, format kasus ya di laptop masing-masing. Screening apa, assessment apa gitu, pokoknya formatnya. Kita tinggal masukin ke format itu. Dapat kasus, tulis, kan ditulis, nggak boleh dipoto kan, kalau BRM itu nggak boleh dipoto. Jadi tulis HB apa, normalnya, kalau misalnya di RS itu gimana, kayak gitu kan. Jadi tulis, habis dapat 1 kasus, habis recall, selesai hari itu, turun dari ruangan, langsung isi di formatnya, hitung semampu kita. Semampu kita ngerjain sampai mana.
kalau bisa semuanya selesai, tapi jangan terlalu salah sih. Maksudnya kalau bisa sih bagus. Jadi hari itu tuh kalau bisa kasus yang kita dapat hari itu selesai hari itu, pas besok pagi kita taruh yang udah kita selesaiin kemarin satu kasus, taruh di meja pembimbing. Terus bilang juga ke pembimbing, kan biasanya ada nomor, dikasih nomor biasanya. Dikasih tahu, bilang aja, Bu, saya udah nyelesain kasus ini, nanti tolong dilihat, dikoreksi gitu-gitu. Atau misalnya kalau misalnya nggak ada nomornya, atau nggak dikasih nomornya, ketemu dia pagi datang, kasih tahu aja, Bu, saya tadi udah nyelesain ya, tolong lihat. Kalau misalnya dia udah lihat, udah selesai, jangan didiemin kalau bisa. Kalau aku kemarin langsung selesain apa yang salah yang dibilang oleh pembimbingnya. Langsung aja dilihat, oh ini kamu salah, kalau bisa kayak gini. Jangan sampai beda yang kita kerjain itu beda dengan yang dia minta. Karena biasanya pembimbing itu ingat yang mana yang kita salah, yang mana yang harus diperbaiki. Kalau misalnya emang kita orang yang nggak pengingat, tulis aja. Oh iya, ini ya Bu, ditulis nih. Misalnya dia coret, ini kamu benerin ini ya, ini kamu benerin ini. Ditulis sebelahnya. Kamu kurang oh ini ya Bu, saya tulis ya, biar pas kita konsul lagi ke dianya, itu dia ingat apa yang diomongin kemarin. Ya namanya juga manusia, kita nggak tahu, mungkin dia hari ini A ngomongnya, besok B ngomongnya, biar nggak terjadi miskomunikasi juga, kalau mau ya ditulis. Kalau aku sih pagi selesai ngoreksi, aku kerjain yang salah. Nah, ngapain nunda-nunda gitu loh. Nanti kalau ditunda, takutnya pembimbingnya lupa apa yang harus dibenerin, terus tiba-tiba kalian juga ngeblank apa yang harus kemarin yang harus dibenerin ya, apa yang belum ya. Dibanding kayak gitu, mending apa yang salah langsung dikerjain, selesai. Kita kasih, siapa kita cepat kelar. Karena masing-masing orang beda pembimbing. Ada yang enak, kayak santai aja ya udah santai. Ada yang kebetulan aku kemarin dapetnya yang bener-bener dia teliti. Ngomel-ngomelnya sampai seluruh ahli gizi. Pokoknya kedengeran semua di gizi itu dia ngomel-ngomel gara-gara ada yang konsul ada kesalahan, atau dia konsul udah tahu dibilang kayak gini, tapi masih kayak gini aja, itu dia pokoknya ya dibilang serem lah. Tapi kalau walaupun seseram-seram pembimbing, segalak-galak pembimbing, kalau misalnya kitanya rajin, kitanya maksudnya ikutin apa yang dia mau, sesuai aturan dia, enggak bakal kayak gitu. Karena pembimbing itu kan kalau misalnya dia marah, dia negor, dia apa tuh berarti kan emang kita salah. Jadi jangan kok sama aku kayak gini banget ya, sama aku kayak gini banget. Koreksi diri sendiri, maksudnya apa ya kira-kira yang kurangnya, apa ya kira-kira yang salahnya. Jadi pas dapat pembimbing misalnya dapat pembimbingnya yang galak lagi, bisa kayak gitu misalnya. Jangan mikirin galaknya, mikirin gimana nih caranya saya bisa cepat kelar sama dia, saya bisa sesuai dengan keinginan dia. Gitu. Itu sih laporannya. Baru nanti kalau misalnya MSPMM sama dietetiknya udah semua, udah tuh paling tambah-tambahan dikit kayak ya depan-depannya apa pendahuluan apa. Terus udah sih selesai, itu aja sih kalau misalnya laporannya. Nanti digabungin satu bundelan gitu. Oke, berarti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Kak Desela. Karya, aku mau tanya, ada perbedaan nggak antara teori dan praktek pada saat PKL? Teori sama praktek pas PKL ya. Sebenarnya ada yang sama dan ada yang beda. Karena pas teori itu misalnya kan kayak kita kayak masak ataupun apapun kan
kita harus nimbang dulu, kita harus tahu gramnya berapa, ininya berapa. Sedangkan kalau di RS itu beda-beda, tergantung peraturan RS-nya. Jadi ada RS yang ada sih dia yang sesuai standar porsi. Kalau ngasih pasien ini standar porsi berapa dikali pasien itu yang harus dibelanjain gitu kan, digabungin nanti masaknya. Tapi kalau untuk ini sepengalaman aku ya, kalau untuk pas di lapangannya kita nggak bisa maksain kalau untuk penyajian ke pasien itu sesuai dengan kayak gramnya berapa, tempe berapa gram, beras berapa gram, sayur harus berapa gram. Kita nggak bisa kayak gitu karena setiap RS tuh dia punya masing-masing pembiayaan kayak gitu kan. Ada anggaran yang harus dikeluarkan segini. Kita juga sebagai ahli gizi kayak memperkirakan aja kira-kira nasi itu kalau misalnya kan kalau 100 gram itu biasanya untuk tutup nasi itu kan setengahnya itu kan 100 gram. Ada RS dia pakai plato. Jadi kita kelihatan kan kayak nasi itu kira-kira 100 gram ya banyaknya. Ada yang dia pakai Tupperware. Kalau RSPAD kemarin Tupperware. Jadi mereka perkiraan aja. Karena yang ngisinya bukan ahli gizi, yang ngisinya itu koki sama pramusaji. Ahli gizi itu cuma mengawas. Dia nggak ngisi. Jadi kalau misalnya pas PKL kita nanti dapat kasus besar. Kasus besar itu kita recall pasien itu 3 hari. 3 hari recall kan. Pagi, snack, siang, snack, malam. Ya kalau misalnya nge-recall resikonya kalau nge-recall-nya pas kita baru nge-recall 2 hari pasien pulang, kita harus cari pasien baru lagi. Kita harus ulang dari awal. Itu resikonya. Tapi pas ngerjain kasus besar itu sesuai teori sih. Sesuai teori. Jadi kita hitung berapa energinya berapa, protein berapa, KH-nya berapa, lemaknya berapa. Nanti makanya pas PKL itu biasanya yang disarankan itu bawa pas kalau di RSPAD ya, timbangan pasti timbangan yang buat nimbang makanannya itu karena kita kan ngerjain kasus itu pagi, snack siang, snack sore itu kita nimbang sesuai dengan kebutuhan kita yang udah kita rancang. Jadi kalau misalnya kalian nanti kasus besar mau nggak mau kalian juga harus masuk shift malam karena pas ngasih makan pagi kan biasanya mereka tuh subuh, kalau enggak kalian datang subuh. Jadi pas subuh itu mereka distribusi, kita juga distribusi ngambilin nasi 100 gram, tempe nanti berapa 50 atau 55 gitu-gitu. Itu sesuai dengan kita. Terus intake dia berapa? Pas habis makan kita harus ke kamarnya, kita harus nimbangin sisa makanannya berapa. Itu juga nanti pas kasus besar aja. Kalau kasus kecil itu kasus biasa cuma sampai menu aja sih, nggak sampai nimbang-nimbangin kayak gitu. Terus kalau untuk teori, karena biasanya susah kalau misalnya untuk DRS itu mau satu orang itu sesuai dengan kebutuhan kalori dia tuh susah. Jadi ambil garis besarnya aja kalau misalnya DRS. Kalau untuk kerjanya ya, kalau untuk PKL paling yang sesuai teorinya yang itu ya berapa energinya segala macam sih udah sesuai semua sih kalau itu karena untungnya sih RSPAD kemarin dia pakainya ADIME ya yang kita pelajarin karena kebanyakan RS itu sebenarnya masih SOAP pakainya. Jadi kalau misalnya ADIME kan kita apa yang kita pelajarin di kampus kita pelajarin juga di di RS. Jadi kurang lebih sih ya 80-90% masih lah pas PKL itu sesuai sama teori. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rizky. Maria izin bertanya, berarti kita untuk mengisi screening-nya itu bertemu pasien ya, Kak? Sebenarnya sih kalau di RS biasanya ya,
gizi itu udah kerjasama sama perawat untuk mengisi screening tersebut. Kalau RS ya, tapi tergantung RS juga. Ada yang dia nggak diisi. Tapi kebetulan aku kemarin itu karena perawatnya itu diajarin dulu kayak ngisi screening segala macam. Jadi kita bisa lihat screening dari sana. Tapi kalau di RSPAD, walaupun di sana kan kalau di RSPAD itu ahli gizi ruangan itu kalau nggak salah 21 atau 22 ahli gizi. Dia per lantai jadinya. Jadi ahli gizinya itu selalu visit kan tiap hari. Screeningnya itu keisi. Tapi kalau bisa, walaupun screeningnya itu keisi, kita juga ngisi pas kasusnya. Biar kita ngerti cara ngisinya. Jangan kita ngopi-ngopi aja. Jadi biar kitanya pinter, kita ngisi juga. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita tanya ahli gizinya yang di sana. Oke. Kak, aku mau nanya nih, ada suka dukanya nggak pas PKL? Oh, banyak. Banyak banget. Ini mau aku ceritain PKL-nya gimana dulu, baru suka dukanya apa gimana? Boleh, Kak. Boleh. Jadi, PKL pas di sana itu kan, kita kan 7 orang. Di RSPAD itu ruangannya sih banyak, bedah, penyakit degeneratif, khusus wanita, sama apa banyak gitu ya. Sama kita kan PKL-nya juga banyak orang kan, dari yang udah kakak sebutin tadi, kampus-kampus mana aja. Terus kalau misalnya kalau nggak salah sih kita tuh 25 hari PKL di MSPM dulu awalnya. Jadi di MSPM itu kalau di RSPAD itu, ini gambaran RSPAD ya, beda-beda RS, beda ruangan. Jadi di RSPAD itu ada ada ruang bumbu. Pertama tuh ruang penerimaan bahan. Ada namanya ruang penerimaan bahan. Jadi di ruang penerimaan bahan itu mereka itu pas bahan-bahan datang, ada kalau RSPAD ada 2, ada ahli gizi khusus visit, ada ahli gizi khusus dapur. Beda ahli gizinya. Jadi ahli gizi khusus dapur itu dia pas barang datang, dia cek kualifikasi udah sesuai apa belum. Kalau misalnya nggak sesuai, dia balikin lagi ke suppliernya, dia minta ganti baru. Nah, ada juga ruangan namanya ruang bumbu dan daging kalau nggak salah. Bumbu dan daging itu ada pemasaknya. Jadi pemasaknya itu dia yang menu hari ini apa aja gitu kan. Biasanya ditulis tuh di papan tulis. Menu hari ini apa aja, menunya dia nyiapin bumbu menu ini, pokoknya sehari itu dia nyiapin bumbu-bumbunya. Ada gudang bahan makanan basah, ada gudang bahan makanan kering. Nah, kalau misalnya bahan makanan basah itu ya itu kan kayak daging-dagingan atau apa gitu kan. Bahan makanan kering kayak tepung-tepungan, bumbu-bumbu yang ada racikan juga sih, maksudnya kayak bumbu mereka masih pakai bumbu racik, bumbu MSG itu masih pakai lah untuk perasa sedikit. Nah, terus di dapur itu juga ada koornya. Mereka ada koor dapur, tapi untuk koor keseluruhan juga ada gitu. Nah, terus ada ruangan sayur-sayuran, ada ruangan buah-buahan, ada sonde. Sonde itu khusus dia cairan kayak sumsum, susu, burcap itu. Sama mereka tuh ada nerima catering. Catering tuh bukan catering diet, tapi catering kayak catering pesanan-pesanan kalau misalnya lagi pejabat-pejabat dateng gitu mereka yang nyiapin. Terus sama mereka ada pastry, bikin kue sendiri. Itu kalau di RSPAD. Sama satu lagi, ada ahli gizi yang khusus penyakit jiwa juga di sana. Terus ada pemasak untuk diet, ada yang masak untuk biasa. Tapi kalau untuk di RSPAD itu, diet itu mereka cuma yang diperhatikan itu kayak
jantung, DM, pokoknya skala besarnya aja DM. Terus kalau untuk pasien biasanya mereka pakai Tupperware. Kalau untuk VIP kelas 1 mereka pakai piring biasanya. Nah, terus ahli gizi yang ruangan ya udah ke ruangan. Mereka nggak ngurusin yang di dapur. Yang di dapur itu 3 ahli gizi itu. Di sana juga ada QC di dalam di RSPAD itu. QC itu ini fungsinya, tapi bukan ahli gizi. Mereka tuh dari tenaga lab kalau nggak salah. Buat ini ngecek tes kayak daging, ikan, kira-kira ada boraknya apa enggak, gitu-gitu. Itu kalau nggak salah seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah itu ada tes. Nah, terus pas di sana itu kita dibagi-bagi. Misalnya 2 hari ini kita di buah. Jadi kita ngebantuin tuh pramusaji yang motong-motongin buah, nyimpen buah atau segala macam. Terus berapa hari di sayuran, nanti kita bantuin tuh bapak-bapaknya. Jadi jangan malu untuk kita nanti bantuin motong-motong sayur, motong-motong buah, jangan malu. Ikutin aja karena itu proses kita. Potong ya potong, bantu ya bantu gitu. Terus nanti pas ada kita masak diet atau masak menu biasa gitu-gitu. Nanti kita bantuin mereka distribusi makanan ke Tupperware-nya. Nanti pas habis selesai baru kita bantuin ini pramusajinya. Nanti kan mereka itu ada kaca masing-masing. Misalnya ruangan ini ngambil untuk bedah. Kaca ini Tupperware untuk ruang penyakit degeneratif. Kaca ini ruangan untuk, jadi jangan sampai salah, tapi mereka juga nggak yang ya gimana ya, tepat. Kalau kita kan biasanya ngelihat nih, misalnya dia jantung nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, pokoknya banyak yang nggak bolehnya kan. Terus yang penting dan utama itu kan kita ambil garis besarnya, nggak boleh yang berlemak, sayur-sayuran yang bergas dihindarkan. Tapi karena mereka rumah sakit umum juga, rumah sakit negeri juga, terus jadi kita jangan ngotot kayak kok dia beda ya, harusnya kan penyakit jantung nggak boleh digoreng, kok dia dikasihnya digoreng ya gitu. Kok menunya kenapa ada sambelnya, kan nggak boleh pakai sambel gitu kan. Kita jangan kayak gitu, karena rumah sakit itu beda. Nggak bisa kita maksain mereka harus sangat-sangat sesuai dengan teori, karena orang sakit pun sebenarnya berhak untuk makan walaupun tidak terlalu, misalnya nggak yang seenak kita makan makanan biasa, tapi kan kita harus memberikan orang sakit itu makanan yang layak untuk dia makan juga. Kita nggak bisa maksain, pokoknya harus bening semua ya, nggak boleh ada yang garamnya jangan banyak-banyak ya, pokoknya kalau perlu nggak usah pakai garam lah. Jangan dipaksain kayak gitu, karena nggak bisa. Maksudnya teorinya sih harusnya begitu ya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kita nggak, pas di lapangan itu susah, maksudnya susah, karena kita ngurus kasus satu orang aja, buat kita membuat menunya, minyaknya dikurangin aja susah, apalagi mereka harus mendistribusikan ke banyak orang. Otomatis kita ya, walaupun kita nggak sepenuhnya diet itu sesuai dengan kebutuhan dia, tapi kita meminimalisir. Jadi yang awalnya lemak ini digoreng semua, kita bolehin salah satunya digoreng. Kayak gitu kalau di MSPM, di RSPAD ya. Terus setelah itu baru tuh kita disuruh buat laporan. Kalau udah semua kita cobain di MSPM itu udah selesai semua, nanti buat laporan MSPM khusus. Sembari kita ngerjain laporan MSPM khusus itu, kita langsung dipindahin ke dietetik, langsung diarahin dietetik. Terus nanti ditentuin, ini pembimbing ini pembimbing ini, ini pembimbing ini. Jadi pas besokannya ke dietetik itu kita harus nyari kasus kemana, kita nge-recall segala macam, pokoknya selesai.
kasus kecil itu kalau nggak salah sih kita recall juga. Jadi ke pasiennya izin dulu, jadi kita itu ngambil kasus itu kita tanya dulu juga perawatnya nanti, Kak, ini kira-kira bisa nggak ya diambil buat kasus atau nggak boleh. Biasanya sih perawatnya ngasih tahu, kalau nggak jangan lupa kenalan dulu sama kakaknya. Kak, maaf permisi, atau misalnya siapa, Kak, maaf Kak, saya dari mahasiswa ini mau ambil kasus Kak di sini, bisa apa enggak? Makanya pentingnya sopan santun pas di sana. Karena benar kata-kata kita nggak tahu kita kapan perlunya ke mereka. Nggak tahu mereka mungkin suatu saat mereka bisa bantu kita. Jadi jaga sikap, jaga sopan santun. Intinya perlakukanlah mereka sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Kalau aku sih megang prinsip itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen orang itu sopan ke kita harus sopan ke dia. Kalau misalnya dari kaliannya aja nggak sopan, jangan berharap kalau misalnya dia juga sopan ke kita. Kayak gitu. Makanya terus jangan sombong-sombong sama orang, jangan minder sama kampus-kampus lain. Kalau bisa buktiin, kalau misalnya kita juga bisa, walaupun mereka kampus negeri, kita kampus swasta, tapi ilmu kita nggak kalah sama negeri, kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk suka dukanya, kalau pas angkatan aku itu, makanya tadi aku bilang, kita itu pas kemarin itu susahnya di pembimbing MSPM, sebenarnya sih susah semua sih. Ada di pembimbingnya itu karena yang MSPM itu orangnya itu teliti sama ya gitu, mau perfect lah intinya kalau misalnya laporan segala macam. Jadi mau nggak mau kitanya kayak ngejar-ngejar dia terus, sedangkan dia itu jarang di ruangan biasanya. Jadi kalau ada dia kita cepet-cepet, kalau misalnya dia selesai, terus dia nggak mau ngoreksi itu, nggak mau kita masuk. Jadi laporan itu, ya udah taruh aja dulu di meja saya. Jadi kita nunggu. Jadi kalau misalnya dia udah selesai ngoreksi, kita ambil, kita selesain cepet-cepet kalau bisa. Karena orangnya kan jarang ada di ruangan. Itu sih. Terus kalau dibilang capek sih capek ya, capek banget sih capek, karena kalau MSPM itu kan ada shift malamnya juga, nanti kita ngebantuin mereka juga ada shift malam, jadi kita tidur pokoknya di sebelah ruangan ahli gizi itu ada ruangan gede gitu, terus kita tidur di kursi, kayak gitu, nungguin pas distribusi malam-malam, kayak gitu, bareng-bareng yang lain, karena biasanya mereka campur-campur, nggak bakal bareng semuanya bareng tamrin enggak. Pasti campur-campur, makanya pentingnya sosialisasi itu penting. Terus kalau misalnya MSPM tuh kayak kalau dietetik kayaknya yang banyak suka maupun dukanya. Kalau misalnya sukanya karena ya ngerjainnya kayak ya bareng-bareng, misalnya kayak dari Poltekkes bareng ya, besok kita bareng ya, berangkatnya, nyari kasusnya atau apa gitu-gitu. Kalau misalnya dukanya itu, pertama, kalau dapat kasus besar, kalau kita udah 2 hari, kita udah nge-recall bolak-balik, kita udah nimbang sisa makanan, kita udah udah ngerancang menu 3 hari, ternyata pasiennya sembuh. Tapi bukan berarti kita ngedoain pasiennya nggak sembuh ya, maksudnya sedih gitu, balik lagi ke perencanaan awal, balik lagi ke adime awal, balik lagi nyari pasien, balik lagi nimbang, gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya, kalau aku sih kemarin kebetulan yang aku bilang, pembimbing aku itu kan galak kalau yang dietetik. Nah, kebetulan itu ada 2 orang yang dari tamrin di pembimbing itu. Sedihnya sih itu, karena padahal kita itu kan satu pembimbing. Tapi makanya aku bilang penting tadi, kerjasama tuh penting. Jangan sampai kita mikirin ego kita sendiri walaupun kita satu kampus. Misalnya masalah screening, misal kalian kalau misalnya dari RS-nya, kalian nanti tanya, Kak, kira-kira screening yang untuk kasus ini kita ngikutin RS ini baiknya atau kita dari kampus gitu kan. Pentingnya itu.
Karena kan kalau screening takutnya nanti kalian satu kampus malah beda-beda screening, ada yang pakai MST, ada yang pakai MUST, pokoknya disamain lah. Karena kemarin kita ya gara-gara screening doang jadi masalah, karena emang kita beda, ada yang beda kan screeningnya, karena kita nggak konfirmasi dari awal screeningnya mau makainya apa. Terus yang pembimbing aku itu, kebetulan sih aku dapetnya pembimbing itu yang pertama yaitu tadi galak, yang kedua itu dia kalau marah-marah seluruh ahli gizi yang di dalam itu tahu semua kalau dia lagi marah, kalau dia lagi bimbing. Sampai temen aku ada yang anak binawan itu pucet, sampai pucet banget mukanya gara-gara dimarahin. Tapi alhamdulillahnya pas aku dia nggak marah-marah sih, nggak pernah marah-marah pas ke aku tuh. Malah pas ke temen aku dia yang marah-marah terus, karena dia itu ahli gizi senior ya di sana. Terus orangnya teliti, kerjaannya cepet, maksudnya nggak yang lama banget. Dia nggak suka kalau misalnya mahasiswa yang dia bimbing itu lelet atau gimana. Jadi makanya aku bilang kalau aku kasus itu kalau bisa selesain, habis dia koreksi selesain, taruh lagi di meja dia gitu. Terus apalagi ya, kalau kita sering kok jalan-jalan pas PKL, tapi bukan pas PKL-nya ya, maksudnya pas libur hari Minggu gitu. Kebetulan kebetulan deket mall kan kemarin yang di RSPAD, ya udah main pas hari Minggu. Tapi kayaknya sih kebanyakan istirahatnya ya, karena capek pas apalagi kayak kita ngejar-ngejar kasus, ngejar-ngejar rebut-rebutan kasus gitu-gitu. Jadi sama pas di MSPM juga kita harus itu berdiri kalau nggak salah. Jarang kita tuh duduk pas MSPM tuh, karena nggak mungkin dong kalau orang masak, orang kerja kita duduk. Kita harus, walaupun kita ngeliatin cara dia masak, ngeliatin dia masukin distribusi, setidaknya kita ada yang kita pegang gitu, ada yang kita bantu. Jangan sampai mereka kerja, kita yang PKL, kita malah duduk ngeliatin mereka. Itu jangan sampai, kalau bisa ya bantu-bantu lah, yang ada yang dipegang lah setidaknya. Itu sih. Dah. Oke. Makasih Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Varia izin bertanya lagi. Untuk kasus dari kampus atau dari rumah sakitnya, kita harus dapat berapa kasus, Kak? Tadi sih aku udah bilang, kalau dari kampus itu nggak nentuin kasusnya berapa, nggak ada ketentuan sih kasusnya harus berapa. Malah mereka menyerahkan ke RS-nya. Jadi kemarin itu disuruhnya itu 3 kasus anak, 3 kasus bedah, sama 3 kasus umum. Jadi umum tuh kayak apa, dia hipertensi, atau dia DM, atau dia ginjal. Nah, 1 kasus besar. Yang kasus besar ini komplikasi. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Pembagian ahli gizi itu berdasarkan apa? Yang di mana nih? Ahli gizi maksudnya di RSPAD atau gimana? Kalau misalnya, kayaknya kalau untuk urusan pembagian ahli gizi yang di RSPAD itu tergantung koornya ya, kayaknya ya, tergantung kebijakan koornya. Koornya mau ahli gizi di dapur siapa, ahli gizi visit siapa. Soalnya kemarin pas PKL nggak dibilangin antara ahli gizi dapur sama ahli gizi visit itu bedanya apa, nggak ada. Jadi kemungkinan nggak ada itu sih, nggak ada spesifikasi khusus, nggak ada. Oke, sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih untuk Varia atas jawabannya yang membuat Sama-sama. semakin luas ya, dan pastinya
Kita yang belum PKL atau yang baru mau PKL menjadi tahu ya mengenai PKL DRS itu seperti apa. Baik, untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Baik, sesi dokumentasi akan dipandu oleh Nevita. Oke, baik. Yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Baik, yang pertama untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Novita. Ya, sedih banget nih kita udah sampai di penghujung acara. Tapi gak apa-apa deh, Alhamdulillah kita udah dapat ilmu nih dari karya Okta Habdina. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum berpamitan, aku ada satu pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Diar Laula mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir. Dan terima kasih kepada narasumber kita, Karya Okta Habdina, yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya, serta memberikan pengalaman ketika PKL di ERS. Dan terima kasih juga kepada Kak Isa yang sudah menyempatkan hadir. Dan juga untuk seluruh teman-teman mahasiswi ataupun mahasiswa yang hadir di room Zoom pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang praktik kerja lapangan di rumah sakit. Sampai jumpa di acara mini talk show Momogi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. semuanya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan kalau misalnya mau nanya tentang apapun lah ya sama senior-seniornya. Gak apa-apa lah, pasti kita jawab. Ya. Terima kasih, Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.